Handaun dan juga Kang Bitna hanya menemukan bekas darah, tetapi mereka tidak menemukan detektif Kim. Karena kejadian ini, para penghuni Villa Huangcheng ketakutan. Sebelumnya, Nona Yu juga telah diancam oleh seorang pria. Kemudian, Nona Zhang mengajak semuanya untuk berdoa bersama. Tetapi terlihat Nenek Omija tidak ingin berpegangan tangan bersama. Keesokan harinya, para polisi sudah bersiap untuk mencari di manakah keberadaan detektif Kim. Tetapi Handaun dan juga timnya tidak boleh terlibat dalam pencarian ini. Tentu saja mereka sangat marah dan juga sedih. Pak Dong-hun menyalahkan dirinya karena dia telah meninggalkan detektif Kim. Daun pun memutuskan untuk pergi ke rumah detektif Kim. Judahi tidak bisa berhenti menangis. Ternyata suami dari detektif Kim adalah seorang polisi. Dia kemudian menyerahkan beberapa berkas yang digunakan detektif Kim untuk menyelidiki pembunuh berantai J. Sebelum menghilang, detektif Kim juga mengatakan kepada suaminya bahwa pembunuh berantai J kini telah kembali. Saat Daun pulang, Kang Bitna bertanya tentang kondisi detektif Kim, tetapi Daun percaya bahwa dia akan kembali. Karena melihat Daun sedih, Kang Bitna berusaha mencari detektif Kim, tetapi dia buru-buru menghentikannya. Karena Daun percaya detektif Kim akan segera kembali. Tiba-tiba Daun mengirimnya pesan dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke rumah teman kerja Pak Won. Dia mengatakan bahwa Pak Won memang butuh uang untuk anaknya yang menderita kanker. Tetapi dia tidak pernah melakukan perjudian. Nah, keesokan harinya dia pun bersedia untuk bersaksi. Namun kehadirannya tidak kunjung datang. Tetapi tiba-tiba dia datang dengan kondisi yang sangat tergesa-gesa. Dia pun bersaksi tetapi dia berbohong bahwa Pak Won melakukan perjudian dan juga memeras Choi Won-jung. Tentu saja ini adalah rencana dari Choi Won-jung. Selain itu, jaksa penuntut umum juga tidak memberikan tuntutan apapun. Kang Bitna akhirnya akan menunda vonis yang akan diberikan. Nah, orang tersebut kemudian buru-buru pergi. Handaun langsung mengejarnya. Dia meminta maaf kepada Daun karena telah berbohong. Sementara itu, Kang Bitna, anggota Dewan Jung dan juga ayah Choi Won-jung makan bersama. Selain itu, Jung Tae-kyu juga mengejek orang miskin, dan hal itu membuat Kang Bitna kesal. Mereka semua telah merekayasa bukti kematian Pak Won untuk menyelamatkan Choi Won-jung. Kang Bitna kemudian bertemu dengan Lee Arong. Selain itu, Arong juga mengatakan dia menemukan korban dari pembunuh berantai J. Kang Bitna sangat kaget karena salah satu keluarga korban yang selamat adalah Handaun. Melihat reaksi Kang Bitna yang sepertinya merasakan emosi, Lee Arong mulai curiga kepadanya. Kemudian Handaun dan juga timnya berencana melindungi Choi Won-jung jika dia diberi hukuman ringan. Karena mungkin dia juga akan tewas. Sidang putusan pun akhirnya digelar. Karena Choi Won-jung membayar uang jaminan ke pengadilan serta beberapa bukti yang diberikan, Kang Bitna akhirnya memutuskan bahwa Choi Won-jung akan menerima hukuman bekerja sebagai pelayan masyarakat selama 40 jam. Tentu saja itu membuat semuanya kesal. Anak Pak Won tidak terima serta menghentikan Kang Bitna. Tetapi Kang Bitna beranggapan dia selalu membuat keputusan yang benar. Namun tiba-tiba Kang Bitna kembali merasakan emosi manusia setelah melihat Handaun. Kini Kang Bitna menjadi berita di beberapa outlet media karena keputusannya yang sangat kontroversial. Tetapi dia sudah melakukan tugasnya. Dia pun mendapat banyak sekali kritikan dari masyarakat. Kang Bitna buru-buru menghentikan telepon yang masuk. Setelah Kang Bitna masuk ke dalam ruangannya, tiba-tiba komando masuk. Dia masih ingin terus meyakinkan Bitna bahwa Lee Arong mungkin saja seorang setan. Bukan tidak mungkin Lee Arong juga akan mengkhianati Kang Bitna serta menusuknya dari belakang. Namun Kang Bitna tidak mempercayai komando. Anak Pak Won dirawat di rumah sakit, namun ternyata kondisinya sudah kritis. Dia pun sudah mengalami henti jantung. Sang ibu terus saja menangis, tetapi tiba-tiba dia hidup kembali. Dokter juga kaget melihat kondisi tersebut.
Nah, keesokan harinya, orang yang menculik Pak Won semuanya meninggal karena terbakar. Dongju dan juga Jaehyun nampaknya orang yang menghukum mereka. Selain itu, Dongju juga diam-diam berdonasi untuk biaya pengobatan anak Pak Won. Kini kondisinya juga semakin membaik. Mereka berharap adanya suatu keajaiban. Nah, ternyata dokter yang merawat anak Pak Won adalah seorang malaikat yang menjelma. Dan dia adalah nenek Omija. Di lain sisi, Choi Won-jung masih melakukan pelayanan masyarakat. Han Da-eun mendatanginya dan menawarkan untuk melakukan perlindungan. Tetapi Choi Won-jung menyuruh dia untuk tidak lagi mengusiknya. Namun Han Da-eun mempunyai rencana lain setelah Choi Won-jung menolaknya. Kang Bitna kini sudah bersiap-siap untuk melakukan penghakiman. Sebelumnya, dia ingin mengecek terlebih dahulu kondisi dari Choi Won-jung yang saat ini masih berada di dalam gereja. Kang Bitna kemudian menelpon Arong untuk memulai misi mereka. Choi Won-jung menerima telepon dari seseorang untuk segera menemuinya di taman bermain. Jika tidak, dia akan mengancam membeberkan semua bukti yang dilakukan untuk membunuh Pak Won. Sementara itu, Dong-hun dan juga An-so masih menunggu Choi Won-jung di luar gedung. Di saat mobil keluar, mereka langsung mengikutinya, tetapi Choi Won-jung menaiki mobil yang berbeda. Nah, Kang Bitna kini bersiap untuk melakukan penghakiman. Di saat akan pergi, Han Da-eun mengajaknya untuk bicara. Ternyata dia ingin Kang Bitna menghentikan semua rencananya. Tetapi Bitna menyinggung tentang pembunuh berantai J yang telah membunuh keluarga Da-eun. Namun Da-eun ingin mengadilinya secara hukum, tetapi semua itu sudah kadaluarsa. Da-eun tetap menolak karena dia adalah seorang polisi. Di saat Kang Bitna akan pergi, Da-eun tiba-tiba memeluknya. Hal itu membuat Kang Bitna jijik dan akhirnya pergi meninggalkan Da-eun. Nah, Choi Won-jung akhirnya tiba di taman bermain. Dia bertemu dengan seorang badut, tetapi ternyata dari belakang Lee Arong membiusnya. Setelah tidak sadarkan diri, Choi Won-jung akhirnya diikat di sebuah kursi. Kang Bitna melakukan pembalasan atas apa yang sudah Choi Won-jung lakukan kepada Pak Won. Dia terus memukul bola golf hingga membuatnya kesakitan. Kang Bitna tidak henti untuk memukul bola tersebut. Kemudian Choi Won-jung dibebaskan dan dia pun menemukan sebuah mobil untuk meminta bantuan. Namun mereka adalah Dongju dan juga Jaehyun. Choi Won-jung berada di sebuah hutan tempat di mana Pak Won meninggal. Dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam peti. Tak lama kemudian Choi Won-jung kembali lagi ke taman bermain. Kang Bitna sudah menunggunya. Di saat dia menoleh, ternyata Kang Bitna keluar dari arah belakang. Tentu saja Choi Won-jung sangat kaget karena Kang Bitna adalah hakim yang menghukumnya. Choi Won-jung sangat marah kepada Kang Bitna, tetapi kini Kang Bitna akan melakukan pembalasan. Tak lama kemudian, dua hewan buas pun keluar untuk mengejar Choi Won-jung. Dia sangat ketakutan hingga bersembunyi di dalam loket. Namun dua hewan buas tersebut terus saja menyerangnya. Choi Won-jung akhirnya berlari kembali dan bertemu dengan Kang Bitna. Tiba-tiba Choi Won-jung naik ke arah biang lala. Kang Bitna masuk ke dalam biang lala tersebut dan langsung menghajar Choi Won-jung hingga tidak berdaya. Di sini Choi Won-jung masih tidak mau mengakui apa yang sudah dia perbuat. Kang Bitna tidak berhenti untuk menghajar Choi Won-jung ketika dia hendak kabur. Pada akhirnya Choi Won-jung mengaku bahwa dialah yang membunuh Pak Won dan memerintahkan beberapa orang. Kang Bitna akhirnya akan mengirim dia ke neraka. Setelah menusuk Choi Won-jung, Kang Bitna memberikan stempel Gehenna. Kini arwah dari Choi Won-jung pun masuk ke dalam pintu neraka. Penghakiman pun selesai. Kang Bitna membawa jasad Choi Won-jung keluar dari biang lala. Namun ternyata Han Da-eun datang dengan merekamnya menggunakan handphone. Ternyata Han Da-eun memasang GPS di punggung Kang Bitna saat dia memeluknya. Han Da-eun pun mengikuti Kang Bitna hingga akhirnya dia merekam semua apa yang sudah dilakukan Kang Bitna kepada Choi Won-jung. Bitna sangat marah, tetapi tiba-tiba Han Da-eun menyiramkan bubuk belerang.
Mando yang memberitahu jika iblis terkena bubuk belerang maka kekuatannya akan berhenti 1 atau 2 jam. Kang Bitna tidak bisa menggunakan kekuatannya dan dia ditangkap. Di saat bersamaan, Daun mendapat telepon bahwa Detektif Kim sudah ditemukan. Untuk sementara, Kang Bitna akan ditahan di dalam biang lala. Han Daun akhirnya tiba di lokasi tempat Detektif Kim ditemukan. Han Daun tidak mempercayai apa yang dia lihat karena ternyata kondisi dari Detektif Kim sudah ditemukan tidak bernyawa. Han Daun kemudian melihat tangan Detektif Kim yang berlumuran darah. Tentu saja dia tidak bisa menahan kesedihannya. Di lokasi tersebut ditemukan inisial J sama seperti ketika orang tuanya meninggal. Kembali di tahun 99, ternyata saat itu Detektif Kim dan juga suaminya orang pertama yang datang ke rumah Han Daun saat orang tuanya meninggal. Mereka pun menemukan Han Daun yang bersembunyi di dalam kamar. Detektif Kim buru-buru menghentikan Daun dan juga berusaha untuk menghiburnya. Daun berharap bahwa keluarganya masih hidup, tetapi Detektif Kim tidak bisa menahan kesedihannya. Dia pun berjanji kepada Han Daun untuk menemukan pelaku yang membunuh keluarganya. Kemudian Detektif Kim mendengar bahwa Daun tinggal di panti asuhan. Detektif Kim mengunjunginya, ternyata Daun diajak oleh teman-temannya karena dia adalah yatim piatu. Daun marah kepada Detektif Kim karena berbohong akan menemukan pelakunya. Dia melempar batu hingga melukai tangan Detektif Kim. Saat diadakan lomba dengan orang tua masing-masing, Daun terlihat sangat sedih. Tetapi tiba-tiba Detektif Kim dan juga suaminya datang untuk menemani Daun. Dia pun mengajukan diri dan berperan sebagai ibu Daun saat lomba akan dimulai. Detektif Kim nampak sangat bersemangat. Han Daun sedikit terhibur dengan apa yang dilakukan Detektif Kim dan juga suaminya. Han Daun merasa bersalah atas luka tangan yang dialami Detektif Kim hingga dia memberinya sebuah plester. Detektif Kim kemudian mengajak Daun untuk tinggal bersama. Detektif Kim terlihat sangat senang dengan keputusan Daun. Nah, mereka pun mengambil foto bersama. Mengingat masa itu, Han Daun sangat sedih. Sementara itu, kekuatan Kang Bitna akhirnya kembali. Dia pun berhasil melepaskan borgol di tangannya. Di saat bersamaan, Han Daun kembali. Dia kemudian melempar handphone yang digunakan untuk merekam Kang Bitna. Tak hanya itu, Han Daun juga menghancurkan handphone tersebut. Kemudian, Han Daun memberikan handphone itu kepada Kang Bitna dan Kang Bitna menghancurkannya. Daun meminta Kang Bitna untuk menemukan pembunuh berantai J. Tak hanya itu, dia juga menawarkan diri untuk mencarinya bersama. Selain itu, dia juga akan membunuhnya. Bitna tidak ingin Daun terlibat karena dia akan masuk neraka. Tetapi Daun bersedia jika setelah itu Kang Bitna membunuhnya. Tiba-tiba Kang Bitna menangis dan merasakan emosi manusia. Saat dia berbalik dan juga melihat Han Daun menangis, Kang Bitna tidak bisa menahan air matanya. Nampaknya mereka kini akan bekerja sama.